Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ma'ruf Fagil Jepang. Ya teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman yang melihat video saya kali ini diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan juga diberi kemudahan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Untuk video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari salah satu teman kita ya. Beliau berkomentar di salah satu video saya. Beliau menanyakan tentang, Om, sampean kerja di Jepang caranya itu gimana Om? Dengan jalur apa? Minta tolong untuk prosesnya itu dijelaskan supaya teman-teman paham alurnya itu seperti apa. Termasuk saya ingin pergi ke Jepang tetapi bingung mau mulai dari mana dan tanya ke siapa. Atas nama Rio Zaki. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas alur-alur seleksi dari pertama sampai terbang, tentunya dengan pengalaman saya teman-teman yang pernah saya alami, tentunya yang pernah saya laksanakan dulu tes pertama, kedua, tiga, dan seterusnya sampai saya terbang ke Jepang. Dan kebetulan selain saudara Ryozaki yang berkomentar di video saya itu, ada beberapa sanak saudara saya ataupun kerabat saya menanyakan tentang hal yang sama. Bagaimana sih caranya untuk bekerja ke Jepang? Banyak sekali yang menanyakan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita bahas sedetail mungkin agar teman-teman benar-benar paham, tidak salah langkah, dan tentunya sekali melangkah langsung lolos untuk menghemat biaya dan juga menghemat waktu juga. Dan jangan di skip video ini, tonton sampai habis agar teman-teman paham. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu perkembangan channel ini. Ya teman-teman, yang pertama kali ingin saya sampaikan yaitu adalah jalur apa saya bisa ke Jepang ini, yaitu adalah jalur IM Jepang ataupun jalur negeri ya. Mungkin di kalangan masyarakat banyak sekali istilah jalur negeri sama jalur swasta. Jalur swasta itu banyak sekali jalurnya dan prosesnya itu juga bermacam-macam. Tetapi yang ingin saya bahas kali ini adalah jalur IM Jepang ataupun jalur negeri yang saya laksanakan dulu, yang bisa mengantarkan saya ke Jepang sini ya teman-teman. Dan di jalur IM ini ada beberapa proses yang harus kita laksanakan, yang harus kita lewati. Dan di pembahasan video ini saya akan membaginya dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama itu adalah tahap pendaftaran, yang kedua adalah tahap seleksi, yang ketiga adalah tahap pelatihan, dan yang terakhir itu adalah Shopatsu ataupun tahap pemberangkatan ke ya teman-teman. Untuk yang pertama itu adalah tahap pendaftaran ya teman-teman. Yang pertama ini adalah tahap pendaftaran. Untuk pendaftaran ini teman-teman bisa datang ke kantor Kementerian Tenaga Kerja ya teman-teman. Untuk pendaftarannya sendiri, teman-teman bisa datang ke kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang berada di
tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Setelah teman-teman nanti datang, teman-teman nanti mungkin bisa mendapatkan pengarahan dari petugas ya. Pertama itu syaratnya apa saja, tesnya itu kapan, dan tesnya itu akan dilaksanakan di mana. Teman-teman pasti nanti akan mendapatkan pengarahan dari pegawai Kemenaker Trans ini ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua ini adalah pemberkasan. Pemberkasan ini teman-teman harus menyiapkan fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi SKCK, fotokopi surat sehat dari kecamatan ya biasanya teman-teman ya, dan juga foto. Dan untuk foto ini nanti ada beberapa foto yang teman-teman perlukan, tidak sejenis foto 4x6 saja, tetapi ada beberapa ukuran yang harus teman-teman siapkan. Dan setelah teman-teman menyelesaikan pemberkasan ini dan juga mendaftarkan di kantor ini, sebaiknya mungkin teman-teman, ini anjuran dari saya teman-teman ya, anjuran dari saya itu teman-teman sebaiknya melaksanakan ini, pramedikal. Kenapa harus melaksanakan pramedikal? Soalnya nanti di tahapan seleksi itu, tahap terakhir, tahap ketiga ini akan diadakan cek kesehatan ya teman-teman. Nanti setelah teman-teman lolos tahap 1, tahap 2, dan jika nanti teman-teman gagal di tahap ketiga ini, tes seleksi tahap ketiga ini, yang terakhir ini, kan itu bisa dikatakan sia-sia teman-teman. 1, 2 itu lolos, tetapi 3 nggak lolos, kan itu sia-sia. Nah, maka dari itu saya anjurkan teman-teman sebaiknya itu melaksanakan pramedikal untuk mengetahui mungkin dari teman-teman itu ada penyakit bawaan ataupun penyakit yang menular. Tentunya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sebaiknya teman-teman mempersiapkan diri sejak dini mungkin agar tentunya perjalanan sampai ke Jepang nanti bisa lancar ya teman-teman. Dan ini 1, 2, 3 ini adalah jika teman-teman melaksanakannya sendiri ataupun mandiri ya teman-teman. Nah, tetapi kalau teman-teman masuk ke LPK, nanti teman-teman bisa langsung diarahkan oleh sensei-sensei ataupun guru-guru di LPK. Nanti mereka akan memberi pengarahan tentang apa sih yang harus disiapkan untuk untuk pendaftaran seleksi ini. Nanti akan langsung dipandu oleh para guru di LPK, dan kemungkinan juga nanti pendaftaran akan dibantu oleh guru LPK. Dan ini pun teman-teman menyesuaikan jalur mandiri ataupun jalur LPK, menyesuaikan dengan keadaan teman-teman sendiri ya. Tidak harus LPK dan tidak harus mandiri. Setelah teman-teman selesai melaksanakan tahap pertama pendaftaran tadi, tentunya teman-teman akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya itu adalah tahap seleksi ya teman-teman. Tahap seleksi, dan di tahap seleksi ini akan dipecah menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan juga tahap ketiga. Dan kita memasuki tahap yang pertama dulu ya teman-teman. Untuk tahap pertama
ini teman-teman nanti akan melaksanakan tes. Yang pertama itu adalah tes kesemaptaan ya teman-teman. Tes kesemaptaan itu adalah tes kesehatan luar, yaitu meliputi kulit, gigi, tinggi badan, berat badan. Semua itu memenuhi syarat apa tidak. Kalau kita mempunyai penyakit kulit misalnya panu, kadas, kurap dan lainnya, itu benar-benar nggak boleh. Maka dari itu tadi di tahap pendaftaran sebelum seleksi saya menganjurkan pramedikal itu karena akan ada kesehatan. Jadi baru kesehatan luar, nanti masih ada tes medikal dalam menyeluruh lagi ya teman-teman. Dan yang kedua ini adalah tes matematika dasar ya teman-teman. Tes matematika dasar ini meliputi penjumlahan, pertambahan, perkalian, pembagian, dan juga keliling kubus, keliling kubik, dan lain sebagainya. Dan matematika ini benar-benar dasar. Biasanya itu pelajaran SMP, SMA kelas 1 ya, mungkin SMP sampai SMA kelas 1, benar-benar dasar. Ini kan juga masuk dalam psiko juga. Matematika ini termasuk psiko juga ya teman-teman. Tetapi tes matematika ini khusus matematika, nggak ada tes psiko yang lain-lainnya. Tetapi ini juga masuk juga di kriteria tes psiko. Dan yang selanjutnya itu adalah tes fisik, tes ketahanan fisik. Tes ketahanan fisik ini adalah tes yang paling berat ya teman-teman. Tes yang benar-benar paling ditakuti para calon-calon pemagang ke Jepang. Kenapa? Dikarenakan tes fisik ini adalah tes yang paling berat. Tes ini yang paling berat itu adalah tes lari 12 kilo. Oh maaf, kurang lebih 3 kilo ya, kurang lebih 3 kilo dalam jangka waktu 15 menit. 3 kilo ditempuh dalam jangka waktu tidak lebih dari 15 menit. 16 menit ini mungkin teman-teman bisa dikatakan gagal, gugur ya teman-teman ya. Dan setelah lari ini belum selesai di lari saja ya teman-teman. Setelah melakukan lari, teman-teman harus melaksanakan tes ini, push up 35 kali dan juga sit up 25 kali. Dan tentunya tes ketahanan fisik ini bisa teman-teman latih dengan jarak ataupun jangka waktu yang cukup lama ya teman-teman. Jangan misal minggu depan itu adalah tes ini, nah minggu ini kita baru latihan, itu bener-bener muri ya, bener-bener berat banget. Kecuali kalau memang teman-teman itu basicnya adalah basic atlet, basic yang orang yang bener-bener suka olahraga ya, olahraga dengan berhubungan ketahanan fisik, main bola, lari, ke muncak gunung, itu mungkin sangat membantu untuk tes ketahanan fisik ini ya teman-teman. Dan setelah tes ketahanan fisik ini selesai, yang terakhir di tahap 1 itu adalah wawancara. Dan di wawancara ini tentunya nanti ada beberapa materi yang harus teman-teman kuasai. Apa saja? Yang paling penting ya teman, yang paling pokok itu adalah pemahaman program.
pemahaman program IM Jepang tentunya, dan juga biodata, dan juga tujuan ini adalah tujuan ke Jepang itu kalian itu pengen ngapain gitu. Nanti akan ditanya oleh para petugas seleksi ini, para sensei ini ya teman-teman. Dan ini yang paling penting ini adalah pemahaman tentang program. Kalian harus memahami program IM Jepang itu adalah program yang bagaimana dan dijembatani oleh siapa. Ini teman-teman harus mempelajari. Jika teman-teman sudah masuk LPK, ini biasanya teman-teman sudah nanti sebelum melaksanakan tahapan seleksi ini, teman-teman sudah diberi modal ini ya teman-teman, modal tentang wawancara, modal tes ini kesmata sudah ada persiapan di LPK. Tetapi kalau teman-teman tidak masuk LPK, mungkin dari video yang saya buat kali ini teman-teman bisa mempersiapkan seluruh tahapan tes ini ya teman-teman. Dan setelah tahapan 1 ini selesai, masih ada lagi, yaitu tahap 2. Tahap 2 ini adalah tahap tes bahasa. Tahap 2 ini adalah tes bahasa Jepang. Dan ini dari tahapan 1 ke tahapan 2 itu tidak langsung ya teman-teman. Ini mungkin ada selang waktu 3-4 bulan. Dan ini pun tidak bisa digunakan buat patokan. Pasti setelah 3 bulan akan ada tahap 2 tes bahasa Jepang. Pasti setelah 4 bulan akan ada tahap 2 tes bahasa Jepang. Itu tidak bisa. Itu nanti akan diumumkan di website resmi IM Jepang ya teman-teman. Tentunya juga menyesuaikan jadwal juga. Soalnya kan di setiap provinsi, di setiap kabupaten itu ada seleksi. Ada banyak seleksi di beberapa daerah ya teman-teman. Jadi tes ataupun tahapan ini menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Ini hanya 3-4 bulan, ini hanya perkiraan untuk menuju ke tahap 2 ini ya teman-teman. Lah, tes bahasa Jepang ini nanti teman-teman hanya butuh level ini. Level yang paling dasar yaitu N5. N5 itu mungkin kalau di Jepang sini mungkin setara dengan anak-anak SD ya teman-teman. Seperti belajar bahasa itu seperti belajar dari huruf hiragana, huruf katakana, kanji dasar, dan juga pola-pola bahasa yang sangat dasar ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman masuk LPK pasti juga akan dibekali dengan tes bahasa, itu pasti ya teman-teman. Jadi dari tahap 1 ke tahap 2 ini masih ada jangka waktu, masih ada selang untuk teman-teman belajar bahasa Jepang. Dan yang untuk tahap ketiga ini teman-teman, tahap ketiga ini adalah MCU. MCU ini adalah tes kesehatan yang tadi di awal saya bahas ya. Untuk menuju ke tes ini sebaiknya teman-teman melaksanakan tes predikal untuk mempersiapkan tes ini. Dikarenakan di setiap tahapan, bukan di tahapan seleksi saja, tapi nanti kita saat masuk di tahapan pelatihan pertama maupun pelatihan kedua, pasti di akhir-akhir itu akan ada cek kesehatan. Di setiap tahapan pasti ada cek kesehatan ini. Jika misal teman-teman sudah masuk pelatihan, tetapi nanti di akhir pelatihan nanti teman-teman sakit karena sibuknya, karena padatnya kegiatan seleksi ini, teman-teman fisiknya down, terkena misal amit-amit, semoga
jangan ya, ini cuma misal teman-teman kena TBC misalnya. TBC kan itu penyakit yang menular, itu nanti benar-benar tidak boleh kalian gagal, meskipun teman-teman sudah sampai di tahap ini, tahap 3 maupun tahap pelatihan. Jadi untuk hal kesehatan teman-teman harus memperhatikan ekstra, jangan sampai sakit pas tahap MCU ya teman-teman. Walaupun sakit itu kan ibaratnya itu adalah pakaian semua manusia, pasti semua manusia itu akan merasakan sakit saat tidak sehat, saat badan itu down, saat kita lelah, mudah terserang penyakit. Tetapi kan sebisa mungkin jangan di saat-saat ini, soalnya di saat-saat MCU ini adalah saat-saat yang paling rawan, yang bisa memulangkan kalian atau bisa menggagalkan kalian di setiap tahapan. Ini benar-benar harus diperhatikan ya teman-teman ya. Dan setelah tahap 2, tahap seleksi tadi, semuanya dari 1, 2, 3 sampai tes medical check up tadi teman-teman berhasil lolos, nanti teman-teman akan memasuki tahap pelatihan ya teman-teman. Tahap pelatihan yang ketiga ini adalah pelatihan. Dan di tahap ini masih akan dipecah lagi menjadi 2, yaitu PLADA ataupun pelatihan daerah, dan yang kedua itu adalah Pelatnas ataupun pelatihan nasional. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah PLADA. PLADA, pelatihan daerah ataupun pelatihan tahap 1. Di pelatihan ini nanti biasanya selang 2 bulan 10 hari. Dan PLADA ini nanti akan dilaksanakan di tempat di mana teman-teman melaksanakan tahap yang kedua tadi, yaitu tahap seleksi tadi ya teman-teman. Misal teman-teman melaksanakan seleksi itu di Sragen misalkan, nanti kemungkinan teman-teman PLADA ataupun pelatihan daerahnya juga akan dilaksanakan di Sragen. Misal teman-teman diseleksi di Jogja, kemungkinan besar juga teman-teman nanti akan pelatihan di Jogja. Dalam jangka waktu 2 bulan plus 10 hari ini, teman-teman nanti akan diberi modal, yaitu akan belajar bahasa, dan juga belajar kebudayaan, dan juga kehidupan di Jepang ya teman-teman. Dan untuk waktu 10 hari ini nanti biasanya untuk mempersiapkan berkas kalian nanti. Ini 10 hari nanti biasanya di awal 10 hari awal itu nanti teman-teman akan disibukkan dengan mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang diperlukan. Mungkin jika teman-teman sudah lolos dari 1 sampai akhir nanti, untuk mengurus visa, untuk mengurus izin tinggal, nanti akan diurus di awal ini ya teman-teman ya. Dan untuk bahasa, kebudayaan, kehidupan, dan juga ini ada fisik juga ya teman-teman. Ini biasanya itu setiap pagi, setiap habis subuh nanti akan ada pembinaan fisik BINSIK untuk menjaga kesehatan teman-teman selama pelatihan pertama sampai nanti akhir ya teman-teman. Dan selama pelatihan ini nanti masih ada tes lagi ya teman-teman. Tes bahasa, pemantapan, tes bahasa pemantapan itu dari bulan 1, bulan pertama memasuki bulan kedua,
Dan juga pemantapan yang terakhir itu adalah di akhir-akhir bulan kedua ya teman-teman ya. Nanti jika salah satu ini kalian gagal, dengan terpaksa teman-teman dipulangkan. Jadi walaupun kita sudah masuk di pelatihan daerah, di tahapan pelatihan, dan di tes pemantapan bahasa ini teman-teman gagal, ya dengan terpaksa nanti teman-teman check out, teman-teman pulang, mengulang dari awal tadi, mengulang dari pendaftaran tadi. Dan setelah ini selesai, nanti teman-teman akan memasuki pelatihan tahap 2 ya teman-teman, yaitu pelatnas. Pelatnas ini nanti akan diadakan di Cives Bekasi. Saat ini mungkin ada di Cives Bekasi ya teman-teman ya. Di pelatnas ini nanti semua calon peserta magang ke Jepang ini akan berkumpul dari seleksi Aceh mungkin sampai Papua, se-Indonesia nanti akan berkumpul di pelatnas ini di Bekasi ini ya teman-teman ya. Di pelatnas ini teman-teman nanti akan melaksanakan pelatihan mungkin kurang lebih 2 bulan. Dalam jangka waktu 2 bulan ini teman-teman nanti tetap masih mengulang bahasa, kebudayaan, dan juga membahas tentang kehidupan di Jepang juga ya teman-teman. Dan tidak lupa fisik juga. Ini nggak jauh berbeda dari pelatnas 1 sampai pelatnas 2 itu tidak jauh berbeda ya teman-teman ya. Nanti di kedua tahapan pelatihan ini seperti yang pelatihan pertama tadi ya teman-teman, tetap ada tes bahasa dan juga MCU. Jika teman-teman salah satu tes ini nanti gagal, ya terpaksa nanti teman-teman harus pulang, harus check out. Karena di setiap tahapan ini pasti ada tes bahasa dan juga ada tes kesehatan. Dikarenakan kita kan nanti merantau ke negara orang, bukan negara kita, bukan memakai bahasa kita teman-teman ya. Tentunya ini tes bahasa ini adalah salah satu senjata kita untuk merantau ke negara orang. Kalaupun kita merantau ke negara orang, minimal sebisa mungkin dasar-dasar bahasa kita harus memahami. Karena nggak mungkin kita setiap hari memakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terus nggak mungkin orang Jepang nggak bakal ngerti bahasa kita teman-teman ya. Dan kenapa MCU, tes kesehatan ini selalu ada? Dikarenakan kesehatan kita itu benar-benar utama. Dikarenakan nanti setelah pergi ke Jepang, setelah nanti masuk ke perusahaan, nanti kan kita setiap hari dari jam 8 sampai jam 5, mungkin lebih, mungkin ada jam lembur lagi. Nanti kan kita fisik kesehatan kita kan benar-benar digunakan ya teman-teman. Maka dari itu kesehatan adalah yang paling penting, benar-benar yang paling penting untuk merantau. Tidak untuk merantau ke Jepang juga, tapi untuk kehidupan kita juga benar-benar sangat penting ya teman-teman ya. Dan jika semua tahapan sampai tahapan pelatihan pelatnas ini dan sampai MCU yang terakhir ini teman-teman bisa melalui dengan baik, tidak ada masalah dan tidak ada kegagalan di salah satu tahapan-tahapan, insya Allah teman-teman bisa pergi ke Jepang. Memang ya teman-teman ya, tahapan di setiap tahapan ini selalu ada tes, dan jika tes ini gagal pasti akan dipulangkan dan memulai ke awal lagi, ke tahap pendaftaran itu tadi. Memang jalur IM ini ataupun jalur negeri ini memang orang-orang itu mengatakan memang jalur yang paling sulit. Ya itu tergantung rezeki kita ya teman-teman. Kalau memang rezeki kita ini memang dilewat jalur IM, pasti akan dimudahkan dengan
usaha ataupun dengan bentuk keajaiban yang mungkin nggak kita duga-duga ya teman-teman ya, pasti kita akan bisa melalui walaupun itu berat. Tetapi dengan panjangnya rangkaian seleksi dan juga pelatihan ini, tentunya fasilitas yang kita dapatkan itu ya tidak main-main. Di pelatnas ini semua biaya itu adalah gratis dari pemerintah ya teman-teman ya, termasuk tiket pesawat untuk terbang ke Jepang itu gratis. Tetapi untuk yang pelada ini adalah nanti biaya mandiri. Kalau sudah memasuki pelatnas itu adalah gratis ya teman-teman, gratis. Dan nanti tiket pulang dan juga tiket pergi, tiket PP setelah nanti 3 tahun lolos, 3 tahun selesai, nanti pulang itu tiket gratis ya teman-teman ya. Semuanya gratis, semua difasilitasi sama IM Jepang ya teman-teman. Adalah rangkaian pembahasan untuk teman-teman bisa laksanakan pergi ke Jepang lewat jalur IM ya teman-teman. Proses-proses tahap-tahapannya itu memang sangat memerlukan usaha, benar-benar sangat berat jika kita tidak mempersiapkan dengan baik. Maka dari itu teman-teman harus mempersiapkan semuanya itu dengan baik agar teman-teman bisa meraih impian teman-teman untuk pergi ke Jepang, tentunya untuk bekerja, untuk nabung, untuk mencapai masa depan teman-teman juga. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan teman-teman tunggu video-video menarik selanjutnya yang insya Allah akan saya buat untuk membantu teman-teman yang ingin pergi ke Jepang. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.